Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai promo saat berbelanja. Mulai dari diskon besar-besaran, potongan harga, hingga cashback yang menggiurkan. Misalnya, sebuah toko menawarkan diskon 50%, atau aplikasi belanja memberikan cashback setelah kita melakukan transaksi. Bagi sebagian orang, promo seperti ini tentu sangat menguntungkan. Kita bisa membeli barang dengan harga lebih murah, bahkan mendapatkan uang kembali. Namun, sebagai seorang Muslim, muncul satu pertanyaan penting. Apakah diskon dan cashback seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Ataukah justru mengandung unsur yang dilarang dalam fikih muamalah? Mari kita pahami bersama bagaimana hukum cashback dan diskon menurut perspektif Islam. Perkembangan teknologi dan perdagangan digital membuat sistem promosi semakin beragam. Dulu, diskon hanya diberikan secara langsung oleh penjual di toko. Tetapi sekarang, berbagai aplikasi belanja online menawarkan promo yang lebih kompleks. Contohnya seperti cashback dalam bentuk saldo digital, poin belanja, atau potongan harga pada transaksi berikutnya. Promosi seperti ini sering digunakan untuk menarik minat konsumen agar lebih banyak berbelanja. Di satu sisi, hal ini memberikan keuntungan bagi pembeli. Namun di sisi lain, muncul beberapa pertanyaan dalam fikih muamalah. Apakah potongan harga tersebut termasuk akad yang sah? Apakah cashback termasuk hadiah yang diperbolehkan? Ataukah ada kemungkinan mengandung unsur riba, gharar, atau bahkan perjudian? Karena itu, penting bagi seorang Muslim untuk memahami hukum transaksi seperti ini, agar tetap berada dalam batasan syariat. Pada dasarnya, Islam memperbolehkan aktivitas jual-beli, selama dilakukan secara jujur dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi perdagangan diperbolehkan selama tidak mengandung riba dan unsur kezaliman. Dalam hadis, Rasulullah juga bersabda bahwa para pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong transaksi yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam menilai hukum cashback dan diskon, para ulama melihat apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Diskon pada dasarnya adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dalam fikih muamalah, hal ini dikenal sebagai bentuk pengurangan harga dalam akad jual-beli. Mayoritas ulama berpendapat bahwa diskon diperbolehkan selama memenuhi beberapa syarat. Pertama, harga setelah diskon harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kedua, tidak ada unsur penipuan atau manipulasi harga. Ketiga, tidak ada unsur paksaan dalam transaksi. Sebagai contoh, jika sebuah toko menjual pakaian seharga Rp100.000, lalu memberikan diskon menjadi Rp70.000, maka transaksi ini tetap sah. Karena pembeli mengetahui harga yang harus dibayar dan kedua pihak saling ridho. Namun, diskon bisa menjadi bermasalah jika digunakan sebagai alat penipuan. Misalnya, menaikkan harga terlebih dahulu, kemudian mengklaim memberikan diskon besar, padahal harga akhirnya sama dengan harga normal. Praktek seperti ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Cashback adalah bentuk promosi di mana pembeli mendapatkan sebagian uangnya kembali setelah melakukan transaksi. Cashback bisa diberikan dalam bentuk uang tunai, saldo digital, atau poin belanja. Dalam fikih muamalah, sebagian ulama memandang cashback sebagai hadiah atau bonus dari penjual kepada pembeli. Jika cashback diberikan tanpa syarat yang melanggar syariat, maka hukumnya diperbolehkan. Misalnya, sebuah toko memberikan cashback 10% kepada setiap pembeli sebagai bentuk promosi. Hal ini dianggap sebagai strategi pemasaran yang sah selama tidak mengandung unsur riba atau penipuan. Namun, cashback bisa menjadi bermasalah jika terkait dengan transaksi yang mengandung riba. Contohnya, jika cashback diberikan dalam transaksi pinjaman berbunga atau dalam sistem pembayaran yang mengandung tambahan bunga. Dalam kasus seperti ini, para ulama mengingatkan bahwa tambahan manfaat dalam transaksi utang dapat termasuk dalam kategori riba. Oleh karena itu, penting untuk melihat akad yang mendasari transaksi tersebut. Dalam fikih muamalah, terdapat sebuah kaidah penting yang berbunyi, pada dasarnya, semua bentuk muamalah itu boleh,
kecuali ada dalil yang melarangnya. Artinya, selama suatu transaksi tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, atau kezoliman, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Ada juga kaidah lain yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat tambahan dapat termasuk riba. Kaidah ini sering digunakan oleh para ulama dalam menilai berbagai bentuk transaksi modern, termasuk cashback dan berbagai promo digital. Dengan memahami kaidah ini, seorang muslim dapat lebih berhati-hati dalam memilih transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami beberapa hal penting. Pertama, diskon pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama harga jelas dan tidak ada unsur penipuan. Kedua, cashback juga dapat diperbolehkan jika dianggap sebagai hadiah atau promosi dari penjual dan tidak berkaitan dengan transaksi yang mengandung riba. Namun, jika cashback atau promo tersebut terkait dengan sistem pinjaman berbunga atau akad yang tidak jelas, maka seorang muslim harus berhati-hati. Islam mengajarkan kita untuk selalu memilih transaksi yang halal dan menjauhi yang syubhat. Karena keberkahan harta tidak hanya ditentukan oleh banyaknya keuntungan, tetapi juga oleh kehalalan cara mendapatkannya. Semoga dengan memahami fikih muamalah, kita dapat menjadi konsumen dan pelaku usaha yang lebih bijak serta tetap berada dalam koridor syariat.